Bapak Ibu, saudara sekalian berbahagia, selanjutnya marilah kita memohon tuntunan Tisana Pancasila kepada Yang Mulia Bante Jaya Sinu. Yamahang wadamitang wadeta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang nitthitthang. Panatipatha Veramani Sikkhapada Samadhiyami. Itu commute itu. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumeccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Merayamajapama Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani pancasikkhapadhani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visodaye. Handhamayang buddham sati nayang karomase.
sasti nayang karo masih Panggamayang sangkhan sakti nayang karo masih Panggamayang satya katayo panamasi Panggamayang karanya metan sutang panamasi
Sabe saka bhavantu sukhitaka. Yeke jivana bhutati. Asavata parava anavasesa. Irawaye mahantava. Ajimara saka anukatula. Irawaye sahamita. Yeta kure wasampi api kure. Utawa sambhawe siwa. Sabe saka bhavantu sukhitaka. Navaroharani kubeka. Hati maneta katatina panti. Yarosana patika sana. Nanyamanya sabuka midea. Nadaya taniyam puta. Ayusa eka puta manurake. Evam disata putesu. Anasam bhavaye aparimana. Vedanta sabhalo asmi. Anasam bhavaye aparimana. Buddha Buddha Kiriyanta. Asam kadang awera asam kadang. Dinantarani sinowa. Dayanowa yawatasa vitakamito. Vedam saking aditya. Brahma eka vihara hibrahmaru. Dirita anupatama. Dirawata samena sambano. Lame suine akita. Naika putra pasya. Sadhu, sadhu, sadhu. Setelah kita membacakan sutta-sutta dari Sang Buddha, selanjutnya yaitu meditasi. Meditasi pada malam hari ini akan dipandu oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Untuk itu kepada Yang Mulia Bante saya persilakan. Mari Ibu Bapak sekalian, silakan bagi Anda yang berada di wihara maupun yang berada di tempat masing-masing, silakan mengambil posisi duduk yang rileks, yang tenang. Tangannya diletakkan di pangkuan atau di atas paha Anda, kemudian matanya dipejamkan. Bagi yang memakai kacamata, bisa dilepas terlebih dahulu kacamatanya. Pada malam hari ini, kita akan bermeditasi melihat jasmani diri kita. Amatilah jasmani Anda dari atas sampai ke bawah. Amatilah secara pelan-pelan. Dari ubun kepala, turun ke dahi, turun ke alis, turun ke mata, turun ke hidung, turun ke bibir, dagu, leher, pundak, dada, lengan, tangan, perut, paha, kaki, dan telapak kaki. Amatilah dengan pelan-pelan. Apapun yang terjadi, tetap amatilah jasmani Anda masing-masing. Amatilah dengan pelan-pelan. Amatilah dengan teliti. Meditasi kita lanjutkan.
Amati pelan-pelan tubuh Anda. Lihatlah dengan baik-baik. Dari atas kepala sampai turun ke kaki. Meditasi kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Memimpin pelaksanaan meditasi pada malam hari ini, semoga berkat pancaran cita kasih kita bisa mengondisikan semua makhluk dalam keadaan bahagia. Berikutnya yaitu marilah bersama-sama melakukan permohonan Dhamma di sana kepada Yang Mulia Bante. Untuk itu kepada pimpinan Puja Bakti saya persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita memohon di sana kepada Yang Mulia Bante Jayasilo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kuddho atang na janati, kuddho dhammang napassati, andhatamang tadahoti, yang kuddho sahate narang. Orang yang marah tidak mengetahui apa yang baik, juga tidak bisa melihat dhamma. Ketika kemarahan menguasai seseorang, hanya kebutaan dan kegelapan pekat yang ada pada saat itu. Ibu bapak sekalian, terutama kepada umat Buddha yang berada di Wihara Buddha Lokajaya di Kabupaten Kademangan, juga ibu bapak di Wihara sekitar Blitar maupun di Tulung Agung. Senang sekali bisa berjumpa pada malam hari ini. Sepertinya sudah lama saya tidak pernah pergi ke Blitar ya, sudah lama sekali. Ya, semoga Anda semua yang berada di Blitar maupun yang di Tulung Agung serta di daerah sekitarnya semua aman, sehat, dan berbahagia. Ibu bapak sekalian, beberapa hari ini kita mendapatkan kabar yang tidak enak bahwa pembatasan kegiatan masyarakat meningkat levelnya, di mana tentu banyak orang yang merasa tertekan karena ketika ada pembatasan kegiatan masyarakat, tentu tentang ekonomi masyarakat juga ikut tertekan, ikut terbatasi.
Di masa pandemi ini, saya yakin banyak orang yang merasakan kekurangan secara ekonomi. Orang-orang yang dari kelas menengah pun juga pernah mengalami kehilangan dari ekonominya. Tentu ketika seseorang tertekan atau seseorang kehilangan sesuatu, biasanya ada muncul hal negatif yang ada di dalam dirinya, yaitu kemarahan ataupun kebencian. Ibu bapak sekalian, kalau kita melihat orang-orang ataupun melihat masyarakat, semakin kesini semakin banyak orang yang tidak bisa tenang. Semakin kesini semakin banyak orang yang mudah marah. Semakin kesini semakin banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan terutama ketika masa pandemi ini, banyak orang yang tidak tenang dan juga mudah marah. Mengapa seperti itu? Karena ini adalah hal umum ketika seseorang tertekan maupun kehilangan. Ibu bapak sekalian, tadi ketika Anda membacakan berita, dibacakan tentang Karunia Metta Sutta, yaitu sutta tentang cinta kasih. Kenapa umat Buddha sering disarankan untuk membaca parita-parita? Biasa kalau ikut puja bakti, ada dua yang bisa dibacakan. Pertama adalah Manggala Sutta, kedua adalah Karunia Metta Sutta. Untuk Ratana Sutta jarang dibacakan, seingat saya. Tetapi kebanyakan orang-orang, kebanyakan wihara ketika mengadakan puja bakti, dua ini dibacakan, Manggala Sutta dan Karunia Metta Sutta. Ibu bapak sekalian, mengapa kita perlu membacakan Karunia Metta Sutta? Karena dalam kehidupan kita saat ini, kalau Anda menyadari, ternyata di sekeliling kita ini banyak bahaya-bahaya. Dan bahaya-bahaya itu kecil, tapi bisa membuat diri kita celaka. Kalau Anda pernah ke sawah ataupun ke hutan, kalau Anda tidak hati-hati, jatuh, itu bisa membuat diri kita celaka. Misalkan apa? Tertusuk ranting, kemudian digigit ular, ataupun banyak macam. Tapi di rumah juga banyak bahaya-bahaya. Nah, bahaya yang ada tetapi jarang disadari adalah bahaya dari kemarahan. Semakin orang marah, semakin besar orang marah, maka ia tidak bisa melihat apapun yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, ia tidak bisa melihat. Hanya ada kebutaan dan kegelapan di saat itu. Buktinya apa berarti? Orang bisa buta, bisa gelap. Ketika seseorang marah, kemudian memukul orang, di saat itu kebanyakan orang mengatakan, maka seperti gelap matanya. Dikatakan gelap mata. Ini adalah bukti yang dialami oleh banyak orang ketika memukul orang lain karena kebencian. Demikian pula ibu bapak sekalian, secara Buddhis kita sudah diajarkan bahwa ada bahaya-bahaya dari kemarahan. Karena ada bahaya dari kemarahan, ada bahaya dari kebencian, maka umat Buddha disarankan untuk mempunyai cinta kasih. Apa bahaya dari kemarahan Bante di dalam agama Buddha? Pertama adalah ketika seseorang marah, mukanya menjadi jelek. Loh, kok bisa Bante? Mana ada orang yang marah itu mukanya menjadi lebih tampan atau lebih cantik? Kan tidak ada. Semua orang marah pasti mukanya dijelekkan. Dijelekkan sejelek-jelek mungkin. Kenapa? Karena ia marah. Kalau Anda melihat orang marah ini, biasa dahinya ini mengerut kemudian turun ke bawah. Mulutnya ini agak dimajukan begitu. Artinya mukanya dijelekkan. Tidak ada orang yang marah itu menjadi lebih tampan, menjadi lebih cantik. Ya kalau marah menjadi lebih tampan, lebih cantik itu hanya ada di drama Korea. Hanya ada di drama-drama saja.
Tapi pada kenyataannya, tidak ada seseorang yang ketika marah menjadi lebih baik. Tidak ada. Bahaya kedua, ketika seseorang marah adalah ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Kan selalu pikirannya itu. Ada emosi yang terasa di dalam batinnya. Ada seperti api yang ada di dalam dirinya. Ada beban di dalam dirinya. Sehingga tidur dimanapun, dari yang bagus, misalkan dipannya bagus, bantalnya sangat empuk, gulingnya mungkin lebih empuk lagi, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena selalu kepikiran dengan kebenciannya. Bahaya ketiga adalah ketika seseorang marah dan benci, ia tidak bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang ada mendapatkan manfaat. Apa yang berguna bagi dirinya, ia nggak tahu. Ketika ia dapat bahaya, dikira mendapatkan keuntungan. Ini adalah bahaya ketiga. Bahaya keempat adalah bagaimana seseorang ketika marah, ia akan kehilangan kemasyurannya. Karena orang-orang yang marah, tentu dia akan diacap sebagai orang yang jelek. Dan orang-orang yang marah ini akan dijauhi oleh semua orang. Dari sana keluarganya pasti akan menjauh. Saya belum pernah menemukan ada orang marah, malah saudara ini menjadi lebih dekat. Tidak ada. Kalau misalkan ibu bapak sekalian ketemu orang marah-marah, apa yang Anda lakukan? Pasti menjauh. Merasa tidak enak kalau dekat dengan orang marah tersebut. Kecuali orang berantem. Orang berantem biasanya kita datangi untuk dipisahkan supaya nggak berantem. Itu marah didekati karena lagi berantem. Tapi kalau orang yang marah-marah biasa kita menjauh karena merasakan tidak nyaman. Tetapi ibu bapak sekalian, bahaya terbesar dari orang-orang yang suka marah, orang-orang yang suka benci adalah ia berbuat buruk, kemudian lahir dialami menderita. Ini adalah bahaya paling besar dari kemarahan dan kebencian. Jadi banyak sekali bahaya-bahaya dari kemarahan dan kebencian. Oleh karena itulah Sang Buddha menjelaskan, memberikan nasihat bahwa ketika Anda sudah mengetahui bahaya dari kemarahan, bahaya dari kebencian, kembangkanlah cinta kasih. Seringkali orang-orang diajarkan meditasi tentang cinta kasih. Yang sering diucapkan atau dilakukan adalah semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Misalkan ada saudara-saudaranya, semoga semua makhluk berbahagia. Bahkan ketika puja bakti, seringkali orang-orang mengatakan kita meditasi menggunakan objek cinta kasih. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah objeknya adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda dengan metode cinta kasih. Bukan cinta kasih menjadi objek, tapi orang-orang yang sebagai objeknya. Anda mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Semoga dulurku berbahagia, semoga ibuku berbahagia, semoga bapakku berbahagia, semoga adikku berbahagia, dan banyak macam. Tapi kalau orang-orang satu persatu disebutkan, ia malah gak jadi meditasi, malah jadinya pusing karena kebanyakan. Oleh karena itu biasa disampaikan secara ringkas, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, dari kebencian, dan dari yang lain-lain. Kenapa Bante kita harus memunculkan cinta kasih? Pertama, melihat ada bahaya dari kebencian. Kedua, ada manfaat dari cinta kasih. Terkadang umat Buddha ketika puja bakti, seperti pada malam hari ini, dibacakan tentang karunia metta sutta, dibahas tentang cinta kasih, meditasi menggunakan sarana cinta kasih. Tetapi, apakah sudah mengetahui atau sudah mendalami bahwa ada manfaat dari orang-orang yang punya cinta kasih? Di dalam Eka Dasa Metta Nisangsa Sutta dijelaskan bahwa ada 11 manfaat dari seseorang punya cinta kasih. Yang pertama adalah sukang supati. Ia tidur dengan nyenyak.
ia tidur dengan pulas. Karena orang punya cinta kasih, hingga ia sudah mulai berkurang banyak beban hidupnya. Makanya dia tidak kepikiran. Sukang Pati Bujati, ia bangun dengan rasa bahagia. Napapakang Sopinang Pasati, ia tidak melihat mimpi buruk. Manusanang Piyohoti, orang punya cinta kasih dicintai oleh para manusia. Amanusanang Piyohoti, ia dicintai oleh yang bukan manusia. Tapi sampai saat ini, sampai saya katakan ini, artinya bukan manusia, jangan dianggap hanya demit ya, jangan. Amanusanang itu artinya semua makhluk, termasuk hewan-hewan. Kalau Anda pernah melihat seseorang yang pelihara hewan, kadang-kadang hewan-hewan liar ketika bertemu dengan orang ini, maka hewan ini akan datang kepada dirinya. Kalau Anda pernah melihat ada orang-orang yang jalan, tiba-tiba ada anjing atau kucing yang datang mendekati dia, tidak takut dengan dirinya. Kenapa? Karena orang tersebut mempunyai getaran cinta kasih, sehingga makhluk ini bisa senang dengan dirinya. Dewata Rakanti, orang yang punya cinta kasih akan dijaga oleh para dewa. Nasa Agiwa Wisang Wasatang Wakamati, orang punya cinta kasih, senjata, api, dan racun tidak akan melukainya. Muka Wana Wipasidati, orang punya cinta kasih, mukanya menyenangkan. Kalau Anda pernah bertemu dengan seseorang punya cinta kasih, wajahnya menyenangkan. Misalkan Anda bertemu dengan para bante yang Anda kenal, kemudian baru bertemu kok wajahnya menyenangkan, karena para bante tersebut mempunyai cinta kasih. Tuatang Citang Samadhyati, orang yang punya cinta kasih mudah untuk menenangkan batinnya. Karena salah satu musuh dari orang gak bisa tenang adalah punya kebencian. Vyapada, ada niat jahat, ada kebencian di sana. Kemudian Asamulho Kalang Karoti, orang yang punya cinta kasih ketika meninggal, ia akan telah di alam bahagia. Utari Apati Wijanto Barma Lokupagohoti, orang yang punya cinta kasih, ia akan terlahir di alam Brahma. Dengan catatan, orang-orang ini menggunakan cinta kasih dalam meditasinya, sehingga ia mencapai tingkat-tingkat tertentu. Nah, sampai detik ini, ketika kita sudah mengetahui tentang manfaat dan cinta kasih, bahaya dari kemarahan, apa yang harus kita lakukan? Karena ibu bapak, semakin kesini saya katakan tadi, banyak orang yang tidak punya ketenangan, banyak orang yang gampang sekali marah, karena ia tidak mengerti bahaya dari kemarahan, ia tidak mengerti manfaat dari mempunyai cinta kasih. Oleh karena itulah, sebagai umat Buddha yang baik, pelajari Dhamma dengan baik, praktekkan Dhamma dengan baik. Apapun yang Anda lakukan, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan, yang Anda ingin yang baik-baik semua, itu harus keluar dari hati Anda, bukan dari intelektual Anda. Karena orang intelektual masih gampang sekali untuk menjadi orang yang jahat. Tapi orang mempunyai hati yang baik, ketika ia berpikir, berucap, dan bertindak yang baik, didasari oleh hati yang baik, sehingga ketika ia bertindak, berucap, dan berpikir, semua menggunakan hati yang baik dan terasa oleh semua orang, asli dari dirinya, bukan kepalsuan yang dimunculkan. Ada seorang guru yang pernah memberikan nasihat yang amat baik. Beliau mengatakan, menjadi pintar, Anda tidak dipuji sama sekali. Ketika Anda hanya pintar, Anda tidak dipuji sama sekali. Ketika Anda baik, Anda dipuji satu kali. Ketika Anda baik dan pintar, Anda dipuji dua kali. Artinya apa? Yang pertama, menjadi good person, menjadi orang yang baik. Orang yang pintar itu banyak, tapi pintarnya juga banyak, pintar yang aneh-aneh, pintar ngibuli, pintar jahati orang, pintar bohong, pintar nyuri, dan banyak macam. Oleh karena itulah, guru ini menyarankan, pertama, jadilah orang yang baik. Kedua, jadilah orang yang pintar. Karena orang yang baik
belum cukup. Orang baik dan pintar, hidup ini menjadi bermanfaat. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, anumodana pada yang mulia Bante Jayasilo atas Dhamma Desana yang telah disampaikan malam hari ini, yang tentunya sudah sangat jelas ya untuk saudara-saudara semuanya tentang kemarahan, bahwa kalau kita marah-marah itu justru malah akan merusak, justru akan membuat diri kita semakin tidak nyaman dan semakin tidak berbahagia. Nah, baiklah, untuk saudara-saudara semuanya, silahkan mempersiapkan pertanyaannya malam hari ini kepada Yang Mulia Bante Jayasilo. Karena malam hari ini kita semuanya akan memiliki kesempatan yang sama. Jadi silahkan Anda bertanya. Baik, sudah ada chat masuk malam hari ini. Sebentar. Begini Bante, kadang kemarahan mudah muncul saat panca indera tidak sesuai dengan keinginan hati. Hal tersebut muncul secara seketika karena menginginkan kesempurnaan. Bagaimana cara memunculkan ketenangan, kesadaran, dan kesabaran saat kemarahan itu muncul? Mohon pencerahannya Bante dari Ibu Endang. Demikian Bante. Baik, memang seperti saya katakan tadi bahwa ketika orang marah itu munculnya cepat sekali. Terkadang orang marah ini dia nggak sadar ketika kemarahannya muncul di dalam dirinya. Oleh karena itulah ketika para biku, para samanera, para ataslani, maupun para rama-ramani juga, para dharma duta sering mengatakan mempunyai sati dan mempunyai sampajana, mempunyai kesadaran dan pengetahuan di saat itu. Karena seseorang yang mampu ingat, mampu menyadari, maka ia mampu menyadari ada kemarahan yang ada di sana. Bagaimana untuk memunculkan kesadaran ini Bante? Anda dengan praktek sehari-hari. Lihat ke dalam dirinya masing-masing. Misalkan dirinya ini sering marah-marah, sering merasakan hal yang tidak enak. Dilihat dengan baik. Karena paling orang yang marah-marah ini sangat gampang untuk dirasakan. Ketika Anda marah, ada rasa sesak di dada, ada rasa panas di sini. Kemudian rasa tidak tenang di sini. Anda mampu menyadari, wah, ada kebencian di sini, ada kemarahan di sini. Ketika sudah tahu, diamkan diri Anda. Secara psikologis, orang yang marah-marah, sing diajari ketika Anda marah, diam. Karena ketika Anda diam itu mampu bernafas dengan teratur, dengan kuat-kuat juga. Maksudnya adalah ketika masuk juga maksudnya dikencangkan, dihembuskan dengan kuat. Itu mampu menekan tingkat stres ataupun tingkat kebencian Anda di saat itu. Loh Bante, ini kan hanya solusi temporer, solusi sementara. Gimana Bante solusi permanennya itu? Ya Anda harus berjuang dengan baik, mampu melihat kebencian itu. Di dalam Koda Sutta, di dalam Itiwutaka, disampaikan juga bahwa ketika Anda fokus pada kebencian, fokus untuk menangani kebencian, Anda bisa mencapai kesucian. Orang-orang yang tak mencapai ketika kesucian, maka dia akan menghilangkan kemarahannya, pasti. Orang-orang yang suka marah, pasti nafsunya juga besar. Orang nafsunya besar, pasti juga suka marah-marah. Karena marah dan nafsu adalah pasangan. Ketika orang suka marah, nafsunya akan semakin besar. Ketika nafsunya besar, maka kemarahannya juga akan semakin besar. Loh Bante, ini kan agak susah Bante. Kan harus seperti dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi ada kata-kata
dari seorang guru yang bagus juga. Karena terkadang kalau ilmu seperti ini, teori mungkin Anda berpikir, aduh, ini teori apa lagi? Kok angel rasanya. Tapi ada kata-kata begini, seseorang itu ketika marah, harus mampu menerima apa adanya. Bagaimana mampu menerima apa adanya? Katakan, memang seperti itu adanya. Ketika Anda mampu mengatakan memang seperti itu adanya, batin ini akan tenang. Kemudian ketika Anda baru mencari, kenapa dia seperti itu ya? Anda mencari jawaban menggunakan cinta kasih. Tapi ketika Anda, yang misalnya kita, yang tidak bisa menerima, maka ketika kita menemui hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, Anda akan berkata, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia kayak begitu? Ketika Anda nggak nemu jawabannya, maka kita akan mengatakan, ya wes lah, emang dia kayak begitu kok. Jadi malah kecewa, jadi kebencian. Jadi belajarlah untuk menerima kondisi yang ada. Seperti saya katakan tadi, di masa pandemi begini, banyak orang pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Jadi belajarlah untuk menerima. Ketika kita sering menolak, maka batin ini tidak akan pernah tenang. Belajarlah untuk menerima. Karena apapun yang ada di dunia ini, semua yang ada pasti akan lenyap. Semua yang ada pasti akan berubah. Kondisi yang tidak enak akan menjadi kondisi yang enak. Kondisi yang enak juga bisa menjadi kondisi yang tidak enak. Hidup itu seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika Anda di atas, Anda diingatkan, disadarkan, jangan lupa diri ya, kamu masih bisa jatuh loh ke bawah. Tapi orang yang lagi berada di bawah, menggunakan kesadaran juga diingatkan, jangan lupa, kamu harus berjuang, karena hidup ini juga bisa naik ke atas. Oleh karena itu, belajar memahami dan praktek Dhamma itu sangatlah penting. Karena seseorang yang mampu belajar Dhamma, seperti pada malam hari ini, Anda mendengarkan ceramah dengan baik, kemudian Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akan memunculkan pengalaman buat diri Anda masing-masing. Selama kita hanya dengan teori saja, tapi nggak pernah dilakukan, batin ini tidak akan pernah tenang. Praktek saja, nggak ada teorinya, pengalamannya akan menjadi pengalaman yang ancur-ancuran. Karena dia nggak tahu apa yang akan dilakukan. Dia tidak akan mengalami apa yang harus dialami oleh dirinya. Ketika ia mau tenang, maka ia harus tahu caranya dan dilakukan. Pada singkatnya adalah ketika Anda sudah tahu, bahwa ia dilakukan. Kalau Anda mau batin yang tenang, harus belajar dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak gampang, tapi Anda butuh namanya kesabaran, ketabahan untuk menerima dan mau berjuang. Karena disebutkan kan di para mantra Bodhidika, bisa menerima dan mau berjuang, itu adalah latihan yang paling tinggi. Apapun itu latihannya. Sebagai biku juga bisa seperti itu. Sebagai biku juga, apakah tidak pernah ketemu masalah, Bante? Bisa ketemu masalah. Apakah para Bante masih bisa marah? Masih bisa. Kecuali para Bante sudah mencapai kesucian anagami ataupun ya anagami. Karena orang-orang yang masih biasa-biasa saja, minimal ia tidak marahan. Karena orang yang tidak marah itu hanya orang-orang suci. Orang yang tidak marahan itu bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau sudah ngerti, sudah paham bahayanya dari kebencian, mulai diubah pelan-pelan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bante, dan ini sudah siap juga pertanyaan selanjutnya Bante. Sebelum saya menuju ke chat, kali ini sudah ada yang resen ingin bertanya langsung, ada Bapak Tato. Ya. Silakan Pak Tato, saya silakan terlebih dahulu. Iya, baik, terima kasih Pak Andami, Bante, selamat malam.
Ini sangat menarik sekali Bante, materi yang Bante paparkan pada malam hari ini. Sehingga mohon kiranya saya mengajukan langsung 2 pertanyaan Bante. Yang pertama, tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Bante bahwa di antara kita memang lebih baik menjadi orang baik dulu, baru setelah itu menjadi orang yang pintar. Memang biasanya kecenderungannya kita itu kalau menjadi orang pintar itu cenderung minteri dan cenderung kurang baik. Namun kalau disuruh memilih tentunya semua orang memilih dua-duanya, yaitu pintar dan baik. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, yang lebih dulu itu baik dulu atau pintar dulu Bante? Karena kalau baik dulu sulit untuk menuju sesuatu yang pintar, tetapi kalau pintar dulu justru nggak semakin sulit menuju yang baik itu pertanyaan yang pertama Bante. Yang kedua adalah tentang meditasi cinta kasih atau metta bhavana. Ini semakin sulit kita memvisualkan Bante, sehingga pada setiap kesempatan bermeditasi itu cenderung di antara kita atau yang saya alami itu cenderung malah menjadi berdoa Bante, karena ada istilah semoga kakak saya berbahagia, anak saya berbahagia, dan seterusnya. Dengan memvisualkan sesuatu cinta kasih yang demikian sangat sulitnya, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah seringkali menjadi berdoa Bante. Bagaimana ini trik kita untuk menjadikan metta bhavana atau objek di sekitar kita sebagai objek cinta kasih ini menjadi sesuatu yang memang sesuai dalam metode metta bhavana. Terima kasih Bante, selamat malam. Baik Pak Tato. Ya Ibu Bapak sekalian, tadi pertanyaan yang pertama adalah duluan mana Bante? Baik dulu atau pintar dulu? Saya lebih memilih baik dulu. Kenapa? Karena kecenderungan orang yang sudah baik, dia akan mau belajar. Tapi orang-orang yang pintar belum tentu mau belajar untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena orang-orang yang hanya pintar, ia melihat apa yang menguntungkan saya. Tapi orang-orang yang baik itu tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga bisa berpikir bagaimana kalau orang lain digitukan. Karena misalkan saya mengetahui, oh saya ini nggak senang dipukul, tapi kan saya boleh memukul orang lain. Yang penting kan saya nggak menderita. Tapi orang yang baik akan berpikir, kalau saya nggak mau dipukul, ya saya jangan memukul orang lain. Karena kecenderungannya seperti itu. Nah, oleh karena itulah saya selalu menyarankan umat Buddha, ketika Anda melihat ataupun meminta Pancasila tadi, seperti Puja Bakti malam hari ini, ketika Anda minta 5 sila, Anda diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena setiap kali kesempatan untuk membunuh, kesempatan untuk mencuri, itu dihapus atau dilenyapkan dengan namanya 5 sila tadi. Di dalam Anupubbikata ataupun ya hal-hal yang harus dilakukan sebelum orang belajar ajaran Buddha. Pertama, orang-orang itu diingatkan bahwa ketika Anda sering berbuat bajik, kemudian punya sila yang baik, itu lahir di alam surga. Artinya kan Anda diajarkan menjadi orang yang baik. Tapi Anda diingatkan juga, jangan lupa, surga itu tidak kekal, bisa jatuh lagi. Dan ada cara untuk supaya lepas dari penderitaan. Itu Anda diajarkan namanya wisdom di sana. Artinya dalam Anupubbikata, Anda diajarkan namanya baik dan pintar. Tetapi sebelum baik ini, Anda diajarkan diberitahu terlebih dahulu. Diberitahu ini bukan artinya pintar loh ya, bukan. Diberitahu artinya Anda diberikan informasi agar Anda paham dengan apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu ketika membacakan parita, ada 2 yang harus dimunculkan.
Pertama adalah ataso, yaitu Anda mengerti apa yang dibacakan. Kedua adalah bianjaso, Anda bisa melafalkan itu dengan nada yang tepat ataupun dengan kalimat yang tepat. Jadi ketika Anda membaca parita, itu bukan sekadar baca loh ibu bapak sekalian. Ibu bapak diajarkan untuk paham apa isi dari suta-suta ataupun parita tersebut. Karena itu sering kali disarankan ketika baca parita, yang dibacakan artinya juga, dibacakan terjemahannya. Supaya apa? Supaya tidak hanya bahasa asing yang Anda ngerti. Saya yakin kok banyak majority dari kita itu nggak ngerti bahasa Pali kok. Opo lagi bahasa Pali kan nggak ngerti semua. Tapi ketika Anda dibacakan terjemahannya, ngerti. Oh, maksudnya seperti ini. Ketika Anda ngerti, bisa melakukannya. Oleh karena itu, belajarlah dan praktiklah. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya Pak Toto? Tentang meditasi Bawana, mata oke. bawana. Oke, baik. Tentang meditasi cinta kasih. Ujung-ujungnya kok jadi berdoa ya seperti itu. Sebenarnya seseorang yang suka marah itu sangat tepat dia menggunakan meta bawana, pengembangan cinta kasih dengan cara mengembangkan batinnya menggunakan cinta kasih itu. Karena seseorang yang suka marah itu dicari counternya, yaitu cinta kasih. Nah, seseorang ketika meditasi cinta kasih, ia harus mulai dari dirinya terlebih dahulu, bukan ke orang lain. Karena tidak hanya mereka yang menderita, diri kita juga menderita. Karena itu fokuslah pada diri Anda masing-masing terlebih dahulu. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari penderitaan hingga muncul cinta kasih dan bahagia di situ. Harus ada yang muncul. Apa yang muncul itu adalah cinta kasih dan bahagia. Kalau ibu bapak belum pernah mengenal cinta kasih, agak susah. Tapi ketika Anda pernah merasakan cinta kasih, maka mudah untuk menyalurkan kepada yang lain, meluaskan kepada yang lain. Tapi di sini Anda harus melihat dulu, Anda harus muncul kebahagiaan. Kalau diri sendiri belum bahagia, bagaimana bisa mengatakan yang lain bisa berbahagia? Mau dirinya sendiri aja masih suka marah-marah. Jadi ketika Anda menggunakan meta bawana, munculkan kebahagiaan di dalam diri Anda. Kemudian pancarkan kebahagiaan ini kepada banyak orang. Jadi ada muncul, bukan hanya kata-kata saja. Begitu ya Pak Tato? Baik, Bante. Luar biasa sekali pertanyaan Pak Tato ya malam hari ini. Jadi saya menjadi berpikir, memang kalau kita keduluan pintarnya daripada baiknya, itu justru makin berbahaya. Seperti apa yang disampaikan Yang Mulia tadi, kalau kita sudah keduluan pinternya, kita mau berbuat baik itu penuh dengan pertimbangan. Ini nanti menguntungkan atau tidak. Dan mungkin karena kita sudah terlebih dahulu pintar, kita justru akan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Jadi mending baik dulu baru pintar. Syukur-syukur kalau keduanya bisa seimbang. Ya baik, ya pintar. Begitu. Baik, untuk selanjutnya tetap saya silahkan Anda untuk bertanya ya. Silahkan resen, kemudian bertanya seperti Pak Tato barusan. Sambil menunggu, kali ini sudah ada chat masuk ini Bante dari Saudara Hardian. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya mau tanya bagaimana mengatasi kemarahan yang didasari dari penyakit hipertensi atau darah tinggi gitu ya. Karena ketika orang yang mempunyai penyakit tersebut, kebanyakan emosinya itu sangat tinggi. Terima kasih Bante. Demikian pertanyaannya Bante. Iya, baik. Orang yang hipertensi itu bukan karena dia marah-marah ya. Tapi secara biologis itu disebabkan karena ia makannya nggak bener. Orang yang sering makan uyah, tahu uyah ya? Garam.
Darem. Karena saya orang Surabaya, jadi masih ingat lah bahasa Jawa dikit-dikit. Kalau saya makan uya, kemudian ya makanya nggak beraturan begitu, itu menimbulkan penyakit hipertensi nantinya. Ada loh orang-orang yang tenang-tenang saja, yang jarang marah, tapi dia darah tinggi. Artinya darah tinggi itu nggak membuat orang emosi. Tetapi ibu bapak sekalian, jangan pernah salahkan tentang hipertensi jika Anda marah-marah. Karena yang salah bukan hipertensinya, tapi adalah diri Anda masing-masing yang tidak bisa menerima apa adanya. Jadi belajar untuk accept, belajar untuk terima apapun yang ada. Hipertensi itu bukannya sebagai alasan, oh ya Bante, kan saya ini darah tinggi Bante, makanya saya gampang marah-marah. Enggak. Buktinya ada orang-orang yang hipertensi, tapi malah hidupnya santai-santai saja, jarang marah lagi. Dia ketemu orang yang baik-baik saja. Artinya bahwa memang dalam dunia kedokteran seringkali disebutkan bahwa orang-orang yang punya penyakit ini mampu mempengaruhi batinnya. Memang seperti itu. Buktinya apa? Kalau ibu bapak misalkan ya, jangan sampai ya, misalkan kalau kena COVID kemudian positif begitu kan, karena kata-kata positif saat ini mengerikan loh. Dulu kan Anda sering katakan punya pikiran positif itu bagus, bener kan? Tapi sekarang kalau Anda dikatakan Anda positif, wah, ngeri rasanya. Nah, ketika Anda positif COVID kemudian masuk ke rumah sakit, 3 hari di rumah sakit itu nggak mengenakan loh. Bagi Anda yang pernah dirawat di rumah sakit ya, diinfus 3 hari, tangannya ini diinfus, nggak bisa gerak, kaku begini, itu menjengkelkan, bener ya? Ketika Anda sakit. Tapi ketika kita bisa accept, bisa menerima kondisi kita saat itu, maka tidak muncul kemarahan, biarpun dia hipertensi. Nah, bagaimana Bante untuk mengatasinya? Belajar untuk menerima. Pahami bahwa ketika ada kemarahan, ada bahayanya. Itu nggak mengenakan. Ketika semakin marah, semakin kita menderita. Kalau sudah tahu semakin marah semakin menderita, jangan marah-marah. Bukan karena hipertensinya, tapi karena diri kita tidak bisa menerima apapun yang ada, apapun terjadi dalam diri kita. Begitu. Baik, iya loh Bante, tapi memang kadang-kadang banyak sekali yang menafsirkan bahwa ya kita maklumi sajalah dia marah-marah seperti itu, memang itu bawaan dari penyakitnya, memang bawaan dari orang darah tinggi itu ya seperti itu. Biasanya banyak sekali yang mengatakan demikian, tapi ternyata tidak Bante ya, bahwa kemarahan itu sebenarnya ya karena emosi dalam hati, karena tidak mampu menerima kenyataan. Demikian Bante ya. Dan baik, sebelum kita menuju ke chat juga yang sudah ada di sini, sudah ada yang resen ingin bertanya langsung. Mas Bono Hermaji, saya silakan. Selamat malam Bante. Ini saya ingin menanyakan bahwa agama Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan cinta kasih dan tidak boleh marah. Namun dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita bisa mengalami satu dilema. Sebagai contoh misalnya, anggaplah kita di rumah, tiba-tiba ada perampok atau pencuri yang masuk ke rumah kita. Karena pencuri itu tentunya juga membawa senjata tajam, sehingga kita sebagai tuan rumah ada pilihan apakah kita melawan. Kalau kita melawan berarti kemungkinan juga ada perkelahian dan mungkin bisa sampai pembunuhan, mungkin saya sendiri yang terbunuh atau mungkin pencurinya yang terbunuh, atau kita tetap berpegang untuk mengembangkan cinta kasih. Ya, kita pasrah aja ya, pokoknya kita cinta kasih. Apakah demikian atau bagaimana menurut tindakan kita yang benar menurut agama Buddha apabila kita menghadapi keadaan yang dilema seperti tadi? Terima kasih Bante. Ya, namanya misalnya kedatangan maling begitu ya, bawa senjata. Itu kan nggak tiap hari ya, intinya.
Ketika Anda mengalami hal tersebut, apa tindakan yang paling baik dilakukan? Lindungi diri Anda. Jangan, ya sudahlah, saya kan baca cinta kasih, timo-timo wae begitu. Ya jangan, itu malah bikin kita berbahaya juga. Jadi baik itu boleh, tapi jangan jadi orang yang baik tapi bodoh. Tapi ibu bapak sekalian, ketika Anda mengalami hal tersebut, Anda bisa merasakan batin Anda. Ketika Anda ketemu bahaya seperti itu, Anda bisa dengan kewaspadaan, menjaga diri dengan kewaspadaan, bukan dengan namanya kebencian. Lu kan nggak bisa Bante, kalau saya ketemu maling yang bawa parang begitu kan ya, mau baca-bacaan Bante kan begitu. Ya juga tidak. Anda bisa menjaga diri Anda. Apa harus ngelawan Bante? Ya kalau Anda terpaksa ngelawan, ya harus ngelawan. Kalau bisa sebelum ngelawan ya kabur dulu, kan begitu. Ada salah satu filosofi dalam ilmu kungfu. Kalau Anda pernah baca tentang kungfu Wing Chun yang terkenal filmnya ya, Wing Chun begitu. Dalam salah satu filosofinya, ilmu Wing Chun itu dipakai bukan buat orang menderita, tapi dipakai untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, dalam ilmu Wing Chun itu, sekali pukul, jatuh, kemudian lari. Karena ilmu Wing Chun itu dikembangkan bagi para wanita. Karena para wanita itu kan biasa dikatakan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria ya. Zaman dulu sih begitu, kalau zaman sekarang banyak sih para wanita yang badannya berotot kekar gini ya banyak sekali juga. Tapi zaman dulu itu wanita sering dikatakan lebih lemah daripada pria. Oleh karena itu para wanita diajarkan ilmu kungfunya agar kalau misalkan dapat masalah ya bisa defend, bisa mempertahankan dirinya. Kemudian selesai dipukul jatuh lari. Nah, sebisa mungkin kita menghindari masalah tersebut. Tapi seperti kata Bapak tadi, kata Pak Bono, ketika Anda ketemu maling, apa yang dilakukan? Ya jaga diri Anda, bertahan, jangan sampai Anda terkena celaka. Tapi bagi para biku, tidak bisa seperti itu. Para biku diajarkan untuk tetap menerima apa adanya. Contoh di mana Bante? Di dalam Kakacu Pamasutta Majjhima Nikaya, bahwa ketika biku dicelakai, ia harus tetap tidak mengembangkan kebencian. Jika Anda bisa seperti ini, bagus. Tapi sebagai perumah tangga, kan mau hitungnya lebih panjang ya, mau hitungnya lebih aman. Ya Anda silakan saja seperti itu. Maksudnya bertahan. Ketika Anda didatangi maling, kemudian ada yang mau mencelakai diri Anda, ya jaga diri Anda. Tapi bagi para biku, ketika didatangi maling bawa parang begitu, ya harus terima apa adanya, nompo apa adanya. Begitu Pak Bono ya. Ya, apakah sudah jelas Pak Bono? Kembali ingin menanyakan Bante bahwa dahulu pernah ada kisah seorang biku yang pada saat pindah patah kemudian oleh tuan rumahnya disuruh berhenti dulu. Kemudian yang punya rumah itu adalah seorang sedang mencuci atau sedang menyepuh emas atau gimana ceritanya. Nah, kemudian setelah emasnya itu ditinggal oleh pemiliknya dan yang di situ hanya biku yang menunggu. Nah, kemudian ada bebek atau angsa yang memakan emas itu. Sehingga setelah tuan rumahnya kembali dan melihat emasnya tidak ada, sementara di situ tidak ada orang lain selain biku. Nah, sehingga yang punya rumah ini menuduh biku ini yang mencuri, ya, sampai bikunya dipukuli. Namun biku itu juga tidak mau mengatakan bahwa yang mengambil itu angsa, karena kalau sang bikunya itu berkata demikian, tentu angsanya pasti akan disembelih. Dan juga apakah kita sebagai umat awam, apakah misalnya berlebihan atau terlalu bodoh apabila kita meniru apa yang telah dilakukan biku tersebut, apabila mungkin pada saat itu kita berada di posisi sebagai biku tersebut. Itu kan. Ya baik, kan ibu bapak bukan para biku ya.
Di kisah itu, Bante tersebut telah mencapai tingkat kesucian arahata, sehingga tidak mungkin bisa mengatakan bahwa angsa tersebut yang mengambil, karena ia mengerti bahwa ketika ia mengatakan tersebut, pasti angsa itu akan dibeli. Ia tahu dengan persis. Tapi para arahat itu sudah gak peduli lagi masa hidup ataupun mati. Mereka keterima apa adanya. Dan sebagai seorang rumah tangga yang masih belum mencapai kesucian, bagaimana Bante? Yo, sekarang teknologi udah baik. Ketika misalkan ibu bapak ketemu dengan hal seperti ini, ada angsa yang makan emas misalkan ya, saya nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Tapi kalau misalkan ada seperti itu, kan ada nama teknologi, nggak harus dibeli, kan bisa dioperasi. Artinya ketika Anda operasi ambil emas tersebut, angsanya masih bisa tetap hidup, nggak usah disembelih. Kenapa Bante tersebut bertindak seperti itu? Karena mengerti orang ini pasti menggunakan kebencian. Dia tidak akan bisa melihat apa yang baik, apa yang buruk. Tidak bisa. Oleh karena itulah para biku tersebut yang telah mencapai kesucian arahat tidak mungkin bisa lagi mengatakan yang bisa membuat makhluk tersebut mati ataupun menderita. Sudah nggak bisa lagi. Begitu ya Pak Bono? Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Pak Bono. Pertanyaannya luar biasa dan memberikan wawasan tersendiri untuk kita tentunya. Baik, tetap masih saya silakan Anda untuk bertanya secara langsung, namun sambil menunggu kali ini sudah ada chat yang masuk Bante dari Titik di Blitar Kota yang menanyakan tentang kemarahan seseorang yang mempunyai karakter pemarah di kehidupan sekarang, apakah nantinya juga akan terbawa di dalam kehidupan berikutnya? Demikian pertanyaannya. Ya baik, memang seseorang yang sering mengembangkan kemarahan ataupun kebencian, bisa dikatakan kedepannya dia akan mengambil buah dari kebencian dan akan menjadi pemarah juga. Buktinya apa Bante? Buktinya seperti ini. Kalau ibu bapak pernah lihat benang ya, ketika sebuah benang itu digulung, diikat, makin lama makin besar atau makin kecil benangnya? Host, kalau benang semakin digulung itu semakin suwi, semakin gede atau semakin cilik? Semakin kecil. Benang loh, semakin digulung semakin gede apa semakin cilik? Semakin besar Bante, semakin digulung semakin besar kan? Nah, ya. Sama seperti itu. Kalau Anda sering menggulung benang kebencian, makin lama benang kebencian akan menjadi makin besar. Betul ya? Betul. Nah, ketika benang kebencian menjadi besar, ketika dia lahir kembali tetap jadi besar atau kembali menjadi lebih kecil, pasti tetap menjadi besar. Nah, seperti itulah ketika seseorang yang suka marah-marah, suka mengembangkan kemarahan, maka kedepannya akan datang ia juga akan punya karakter pemarah, karena sudah dilatih dari kehidupannya yang dulu-dulu. Sama seperti orang yang punya ketamakan, orang yang punya keegoan. Kalau Anda melihat baik-baik, ada loh yang bayi dari kecil itu, ataupun tidak hanya bayi manusia, bayi binatang juga. Ketika dari kecil itu sudah punya kebencian besar, sudah punya ketamakan yang besar, sudah punya kebodohan batin yang besar. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dulu-dulunya ini yang dilatih, ini yang dikembangkan. Di dalam ajaran Buddha, Anda diajarkan untuk mengembangkan yang baik dan membuang yang buruk. Yang baik apa? Yang baik adalah kesabaran. Yang baik adalah punya keyakinan. Yang baik adalah punya kebijaksanaan. Yang harus dibuang apa? Yang harus dibuang adalah kemarahan. Yang harus dibuang adalah kebencian. Yang harus dibuang adalah ketamakan. Yang harus dibuang adalah keegoan, kebodohan batin. Jadi sudah jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi sebagai jawabannya, tentu seseorang yang sering mempunyai kemarahan, mengembangkan kemarahan, maka kedepan akan datangnya ia akan mempunyai kemarahan yang besar juga. Tapi jika saat ini dia punya kata pemarah, tapi ia mampu memahami Dhamma, mampu belajar dan mampu mempraktikkan, maka ia akan melepas benang kebenciannya.
Ketika ia semakin melepas benang kebenciannya, maka ketika dia lahir kembali, ia akan menjadi orang yang punya kesabaran. Karena otomatis orang yang berusaha menghilangkan kebencian, maka dia akan menumbuhkan kesabaran. Orang yang bisa menumbuhkan kesabaran, otomatis dia akan menghilangkan kebenciannya. Begitu. Baik, ya, terima kasih Bante. Demikian titik ya di Blitar Kota. Jadi mulai sekarang bisa dikikis ya kemarahan-kemarahan yang selalu muncul di dalam pikirannya, di dalam hari-harinya. Baik, selanjutnya silahkan Anda untuk bertanya. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit lagi. Ya, jadi silahkan Anda untuk kembali bertanya kepada Yang Mulia ya tentang kemarahan ini. Menarik sekali saudara-saudara, karena berkaitan langsung dengan kebiasaan ya, berkaitan langsung dengan kebiasaan kita. Kadang-kadang kita mudah tersinggung, dari situ timbul kemarahan, timbul kebencian yang akhirnya mendoakan orang lain yang jelek-jelek, mungkin seperti itu. Ya, jadi silakan Anda resen terlebih dahulu ingin bertanya kepada Yang Mulia. Ini kesempatan luar biasa loh malam hari ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, silakan. Atau kalau Anda ragu, malu untuk bertanya langsung, oke, di sini ada Bapak Sutekno di Wihara Bodha Luka Tulungagung. Silakan Pak Sutekno. Baik, terima kasih. Selamat malam Bante. Pada awal Dhammadesana tadi Bante sampaikan kalau seseorang yang marah itu wajahnya ya kalau intinya kurang mengenakkan dipandang, kurang begitu ya. Saya pernah menemui orang yang wajahnya tuh biasa-biasa aja, bahkan juga condong ke arah tersenyum, kata-katanya juga juga tidak kasar. Nah, tapi dia tuh sebetulnya marah, Bante. Nah, begitu didekati, loh ternyata kecil. Jadi kelihatannya dia nggak marah, tapi ternyata marah. Nah, ini gimana Bante? Kalau dipandang dari sudut pandang yang Bante sampaikan pada awal tadi itu gimana? Demikian Bante, terima kasih. Ya, mungkin dia aktor kali ya, jadi bisa seperti begitu. Kalau kita bicara tentang psikologis, seseorang ini punya raut muka itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti saya katakan tadi, ada orang-orang yang marah itu menggunakan ekspresi wajah yang besar, yaitu mukanya dijelekkan begitu. Tapi juga ada orang-orang yang marah itu dengan ekspresi minor, yaitu ekspresi kecil. Misalkan apa? Misalkan ini yang naik atau apa begitu. Banyak macam. Nah, ibu bapak sekalian, tetapi yang bisa dirasakan adalah ketika Anda mengetahui tersebut, pasti Anda akan merasakan tidak enak. Betul ya? Ketika Anda merasakan orang mendekati orang yang sedang marah, Anda akan merasakan ketidaknyamanan di situ. Ibu bapak sekalian, kita harus belajar untuk jujur kepada diri kita sendiri. Karena ada orang-orang yang memang seperti itu, yang ketika marah seperti tidak ketoan kan, tidak kelihatan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih tahu, ada cara-caranya untuk bisa mengetahui orang tersebut sebenarnya marah atau tidak. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah tidak usah melihat kepada orang lain, tapi lihat kepada diri kita sendiri. Karena jika diri kita sudah menyadari ada bahayanya, maka jangan dilakukan. Itu adalah inti dari ceramah pada malam hari ini. Bagi seorang biku juga sering dikatakan seperti itu. Para biku jika selesai reciting, mengulang tentang aturan kebikuan, biasanya itu ada 2 kata, 2 syair yang dibacakan. Mungkin dulu Pak Ganto masih ingat ya. Nah, ada 2 kata yang dibacakan, yaitu pertama adalah anumatesu wajesu bayadasawi, melihat bahaya sekecil apapun. Kenapa? Karena ketika kita bisa melihat bahaya sekecil apapun, diri kita akan waspada, akan bisa menghindar. Tapi kebanyakan ternyata perbuatan buruk atau kemarahan itu
tidak kita ketahui. Di zaman Sang Buddha ada dijelaskan bahwa ada seorang biku yang berenang. Maksudnya bukan berenang tapi mandi. Mandi itu kan kalau zaman dulu bisa di sungai yang mengalir atau di sebuah danau begitu ya. Kan namanya mandi kan butuh air. Kalau di negara-negara musim dingin kan bisa mandi menggunakan salju. Ya, salju itu juga air sih sebenarnya. Nah, biku tersebut ini ketika mandi itu selalu mendekati sebuah bunga yang wangi sekali. Disebut dengan bau-bau yang wangian. Nah, tiap hari Bante ini kalau datang ke sana pasti nyium bau bunga tersebut. Kemudian ada dewa yang datang dan memberitahu kepada Bante tersebut bahwa Bante itu berbuat buruk. Loh, saya berbuat buruk yang mana? Saya nggak metik kok. Saya juga nggak merusak bunga tersebut, hanya mencium baunya. Kok dibilang berbuat buruk? Nah, dewa tersebut mengatakan Bante mencium bau bunga tersebut menggunakan ketamakan. Artinya, hal-hal yang paling kecil, paling sederhana itu juga bisa menimbulkan bahaya. Bagaimana dengan kebencian Bante? Kebencian yang dipupuk dari kecil akan menjadi kebencian yang besar. Kepalsuan yang dipupuk dari kecil akan menjadi kepalsuan yang besar. Umat Buddha di Blitar, di Wira Buddha Lokajaya, mungkin banyak yang profesinya buat cocok tanam ya. Ketika Anda bercocok tanam ke sawah, ketika Anda nanam sesuatu, biasa kan tumbuh nantinya, apapun itu. Nah, ketika kita nanam kebencian, nanam keburukan, maka yang akan timbul ke depannya adalah kebencian dan keburukan. Seseorang yang memendam kepalsuan, maka dirinya akan menimbulkan kepalsuan juga. Sekarang bagaimana Bante kalau ketemu orang seperti ini? Apa harus dilakukan? Gunakan ini, anumatesu wajesu bayadasawi. Jaga jarak terlebih dahulu. Kan seperti Anda katakan tadi kan, begitu dekat kecelek loh. Ini orangnya lagi marah tuh. Nah, ketika orang-orang biasanya, kita ada orang yang spesial, orang yang khusus. Pada umumnya orang-orang tuh kalau marah, ekspresi besarnya pasti jelek. Kemudian kata-katanya kasar. Nah, kalau ketemu orang yang kasus seperti tadi, bagaimana Bante? Jaga jarak, amati dulu pelan-pelan. Jadi belajar mengamati pelan-pelan. Ketika Anda sudah tahu seperti ini, nanti ke depan ketemu orang seperti ini lagi, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi belajar mengamati pelan-pelan. Begitu Pak Sutikno? Ya, gimana Pak Tekno? Ya, terima kasih Bante. Berarti perlu dikembangkan seperti insting kita sendiri untuk menghadapi orang lain, begitu Bante? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Mempunyai kemampuan Pak Tikno, punya kemampuan untuk mengamati. Kemudian ketika kita punya kemampuan untuk mengamati, maka akan muncul pengetahuan, sehingga kita bisa lebih hati-hati. Nah, Ibu Bapak sekalian, bicara tentang hati-hati ya, saya Bante sarankan ketika Anda berpikir maupun berucap dan berbuat, pakai hati ya, jangan hanya pakai pikiran saja, pakai hati. Ucapan dimulai dari hati, disampaikan dengan hati akan menjadi kata-kata yang hati-hati. Begitu. Baik. Terima kasih Bante. Terima kasih Mas Bantel, monggo. Ya, terima kasih Pak Tekno. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi Pak Tekno ya. Baik, terima kasih. Dan satu penanya lagi, mungkin ya, satu penanya lagi saya silahkan. Saya tunggu beberapa saat dulu ya. Ini kesempatan untuk Anda, silahkan berebut. Satu penanya saja di kesempatan kali ini. Apakah sudah? Ya, halo. Kita mencoba menunggu, mempersilahkan terlebih dahulu. Iya, kalau memang sudah tidak ada, maka sesi tanya jawab malam hari ini saya akhiri. Jadi saya juga bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita tanyakan tadi kepada Yang Mulia Bante Jayasilo, bahwa kita itu lebih banyaklah untuk mengendalikan diri.
melihat ke dalam sebelum bicara gitu ya, kayak lagunya Ebit itu melihat ke dalam, tengoklah ke dalam sebelum kita bicara. Dan marilah kita merasa malu wajah kita itu semakin jelek. Wajah misalnya saya wajahnya sudah jelek, nanti kalau saya marah nanti akan tambah jelek lagi. Nah, dari itu marilah perlihatkan wajah kita yang manis, meskipun sebenarnya kita tidak begitu manis, karena dengan kebahagiaan yang kita pancarkan kepada orang lain tentunya akan membuat diri kita semakin tenang dan semakin berbahagia. Sekali lagi anumodana Yang Mulia Bante Jayasilo atas pencerahan malam hari ini. Dan selanjutnya saya silahkan kembali kepada Wihara Buddha Loka Jaya Kademangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, demikian tadi ulasan-ulasan dan pembahasan Buddha dari Yang Mulia Bante Jayasilo. Semoga kita semua dapat memetik makna-makna dari Dharma Sang Buddha yang telah dijelaskan tadi dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapannya semoga kita semua setelah mendengarkan Dharma Desana ini bisa semakin maju tentang pemahaman daripada Buddha Dharma. Selanjutnya yaitu penutupan puja bakti. Untuk itu pada pimpinan puja bakti saya persilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, saya cukup pribadi dengan paripurna maaf dan nama kehormatan. Damaian etawata tiapipati danang karomasi Sampadang punya sampadang sabiruan modanku sabah sampati sidia Erawata amberi sampadang punya sampadang sabiruan modanku sabah sampati sidia Erawata amberi sampadang punya sampadang Sabi satanu modantu sabha sampati siddhya Arasataya mata dewana brahmanidika Punyakang anumodetva Brahmapuloka santika Arasataya mata dewana brahmanidika Punyakang anumodetva Imam Rahantu Yatana Idam Punatina Batu Sukita Bantunatayo Idam Punatina Batu Sukita Bantunatayo Idam Punatina Batu Sukita Bantunatayo Ewa satu kalena sasa sampati berucap Itu bawatu lokoca raja bawatu damiko Akasata cabumata dewana brahmanidika Punyakang anumodetva Dilama antu satana Akasata cabumata dewana brahmanidika Punyakang anumodetva Dilama antu kesana Akasata cabumata dewana brahmanidika Punyakang anumodetva Dilama antu
Mangkade Sadu Sadu Sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sangha Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sabbe sada bhavantu sukhita. Sadu Sadu Sadu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, demikian tadi kita sudah melaksanakan kebajikan, yaitu dengan yang pertama membacakan suta-suta dari Sang Buddha, kemudian meditasi yang dilanjutkan Dhammadesana, mendengarkan Dhammadesana. Semoga kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini dapat melimpah kepada semua makhluk dan para leluhur kita. Saya kira acara pada malam hari ini sudah cukup dan saya persilakan kepada pemandu aplikasi Zoom. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Jayasilo. Okasa wandami Bante. Sote hotu idante punyang nibbanasa pacaya hotu. Semoga dengan kebajikan Anda mengondisikan mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi anumodana. Terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Bante Jayasilo atas kehadirannya, atas waktunya, juga pencerahannya yang sangat luar biasa yang malam hari ini bisa kami terima dari Blitar dan Tulungagung, Bante. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi kami. Maksudnya kami bisa mencerap apa yang telah Bante sampaikan malam hari ini.